Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Bukan hanya pernah, mungkin kegagalan tersebut sudah sangat akrab dengan mereka. Begitupun yang dirasakan oleh Shrifat Forafet Futikun, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mr. Sandwich, ketika dia mendirikan Shrifat Sandwich. Dia mengalami banyak sekali kisah-kisah yang memilukan. Sebelumnya Shrifat adalah seorang miliuner. Tadinya dia hidup dengan super mewah. Ia pun biasa berjudi dan pernah menghabiskan 2 miliar rupiah dalam semalam. Di akhir tahun 70-an, dia menjadi CEO perusahaan pialang saham termuda di umur 28 tahun. Sepanjang 11 tahun kepemimpinannya, perusahaan tersebut menjelma menjadi perusahaan saham terbesar di Thailand. Di tahun 1977, dia memiliki aset sebesar 8,7 juta dolar. Dan di akhir tahun 90-an, reputasinya terus meningkat dan membuat dia dipercaya mengurus harta orang-orang terkaya di Thailand. Namun kejatuhannya terjadi ketika dia membangun resort kondo di Khao Yai National Park dengan berhutang sebesar 300 juta baht. Tak lama setelahnya, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 melanda. Harga properti ambruk dan dia mengalami kebangkrutan habis-habisan. Tuntutan pengadilan yang berlarut-larut akhirnya membawa dia ke dalam kebangkrutan total di tahun 2003. Saat krisis, bank menyita seluruh propertinya. Namun Shrifat masih berhutang 180 miliar rupiah. Ia sempat depresi, tetapi tidak bunuh diri seperti beberapa pengusaha lain yang juga bangkrut saat itu. Shrifat menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu rakus berhutang untuk bisnis. Akhirnya dia baru bisa menyelesaikan hutang-hutangnya di tahun 2006. Krisis ekonomi Asia 97 telah menyapu bersih seluruh kekayaannya, membuat dia harus berjualan di jalanan untuk bisa bertahan hidup. Dan sejak saat itu, dia memilih untuk memusatkan perhatiannya pada usahanya berjualan sandwich. Di awal kebangkrutannya, Shrifat bersama istrinya dan beberapa karyawan berjualan sandwich langsung di jalan-jalan. Dia membuat berita besar karena drastisnya perubahan hidupnya. Dari orang kaya raya menjadi seorang penjual asongan yang bahkan sempat dikejar-kejar polisi Bangkok karena berjualan sembarangan. Hari pertama, ia harus menahan malu mendengar orang bertanya, "Anda kan miliuner, mengapa berjualan sandwich?" Dia hanya diam dan tersenyum. Ia mampu menjual 40 sandwich hari itu. Tetapi ia telah menerima kenyataan dan tetap memutuskan untuk berjualan sandwich di pinggir jalan dengan sebuah kardus yang dikalungkan di lehernya. Kini usaha sandwichnya bernilai lebih dari 45 miliar, meluas menjadi usaha restoran dan minuman kaleng. Ia berencana membuka waralaba serta mendaftarkan bisnisnya di bursa saham. Dengan tekad yang kuat dan tak pernah padam, ia berhasil membawa bisnisnya menjadi jaringan waralaba sandwich dan coffee shop yang tersebar di mal-mal dan rumah sakit di Bangkok. Saat ini dia bahkan berencana membuka 8 buah coffee shop lagi sebelum membawa perusahaannya masuk ke bursa saham atau go public. Walaupun sangat sulit, Mr. Sandwich menerima hidup apa adanya. Menurutnya, lebih baik bangkrut daripada mati. Keberhasilannya ini didukung oleh kemampuannya mengelola emosi negatif seperti rasa malu, menyesal, depresi, dan lain-lain. Ia tidak berandai-andai karena ini tidak akan menyelesaikan masalah. Fokus pada kegagalan justru akan membuat seseorang bertambah gagal. Fokuslah pada masa depan.
kata Nelson Mandela, jangan nilai aku dengan kesuksesanku, tetapi dari berapa kali aku jatuh dan bangkit kembali. Tentunya banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Sherifat tersebut. Semoga kita dapat memaknainya dengan baik dan bijak. Demikianlah sepenggal kisah dari Sherifat, sang penjual sandwich pinggir jalan yang menjadi miliuner. Semoga kisah ini bermanfaat dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.